Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu sehat semuanya ya. Nah ibu lihat nih duduknya belum rapi, bajunya belum rapi. Boleh dirapikan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Jika ada sampah boleh dibuang ke belakang terlebih dahulu. Ya baik, anak-anak ibu sekarang sudah rapi ya. Nah sebelum belajar ibu mau meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan kepada Hafni. Baik, Ibu. Duduk siap. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hafni sudah memimpin doa. Karena Hafni sudah memimpin doa, ibu akan memberikan waktu kepada Hafni. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, karena Hafni sudah memimpin doa, jadi ibu berikan lob. Jadi anak-anak harus berani untuk bertanya dan memimpin doa agar ibu memberikan lob kepada anak-anak. Apakah anak-anak paham? Paham, Bu. Nah, baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Anak-anak boleh berdiri ya. Baik, Ibu. Kita menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama merdeka, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang kau telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi. Nah, sekarang boleh dicek teman-temannya, dilihat kanan kirinya. Apakah hadir semua? Hadir, Ibu. Baik, untuk memastikannya ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anissa Sabila hadir. Puji hadir. Siti Aisyah Hadir, Bu. Hafni Fauzia Hadir, Ibu. Yuli Hadir, Bu. Yohana. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semuanya ya. Nah sebelum belajar, alangkah baiknya kita menyepakati aturan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak harus belajar dengan tertib, tidak boleh berisik. Yang kedua, jika anak-anak ingin bertanya, menjawab atau ke depan, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika ibu guru sudah mempersilahkan, anak-anak silakan untuk berbicara. Apakah anak-anak paham? Paham, Ibu. Baik, sekarang anak-anak boleh memperhatikan yang di depan. Apakah ada yang tahu ini apa? Aku, Ibu, aku tahu. Silakan Hafni. Itu handphone. Baik, ini adalah handphone. Ada yang punya pendapat lain? Ini apa? Aku, Bu. Ya, HP, Bu. HP. Iya, HP dan handphone sama saja ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak mengetahui fungsi dari HP itu apa ya? Tahu aku, Bu. Boleh Anissa? Main game dong, Bu. Untuk main game, katanya kata Cica untuk main game HP-nya. Ada yang tahu fungsi HP selain untuk main game? Aku, Bu. Boleh Siti Aisyah? Berfoto, Bu. Untuk berfoto, ada lagi untuk apa lagi ya ini HP? Aku. Boleh Hafni? Ya, Ibu, untuk menelpon, Ibu. Untuk menelpon, untuk komunikasi ya Hafni ya. Silakan Yuli. Kalau aku untuk tunggu, Untuk Zoom, wah sangat bermanfaat sekali ya waktu COVID katanya untuk Zoom. Nah jadi anak-anak ini sudah menggunakan teknologi dengan sangat baik. Nah jadi kalian anak-anak mempunyai HP harus digunakan dengan bijak ya. Nah jadi teknologi ini sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya kata tadi yang Yuli bilang waktu pada saat pandemi, HP ini berfungsi untuk belajar. Jadi meskipun jarak jauh tetap bisa belajar. Nah, ibu mau bertanya, apakah zaman dahulu sudah ada HP? Belum ada, Ibu. Lalu kalau belum ada, kira-kira komunikasi orang zaman dahulu melalui apa ya? Tidak tahu. Nah, karena anak-anak tidak tahu, jadi hari ini kita akan mempelajari
akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya akibat modernisasi serta keterkaitan modernisasi sebagai dampak dari globalisasi. Selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Fajri. Baik, halo anak-anak. Halo Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Ai kalau kita hari ini akan belajar mengenai perubahan sosial budaya oleh dampak modernisasi. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan suatu video nih. Ibu ingin kalian memperhatikan videonya dengan baik ya. Apabila ada yang dirasa penting, boleh oleh kalian dicatat ya. Baik Ibu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah videonya menarik? Menarik Ibu. Nah, coba apakah ada yang mau memberikan pendapat mengenai video yang Ibu tampilkan tadi? Aku Bu mau. Ya, boleh Asmi. Video tadi tentang perubahan-perubahan dari zaman dulu sampai sekarang Bu. Oke, betul ya. Karena Asmi sudah berani berpendapat, Ibu akan berikan loh. Wow, makasih Ibu. Oke, ada yang berani berpendapat lagi? Boleh Cica? Itu tuh video tentang perbedaan benda-benda yang digunakan zaman dahulu dan zaman sekarang. Oke, karena Cica sudah berani berpendapat, Ibu akan berikan love ya. Terima kasih. Oke, benar ya anak-anak. Jadi video tadi itu berisikan mengenai bukti adanya perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aku Bu, Boleh, silahkan. apa itu modernisasi Bu? Oke, apa itu modernisasi? Coba, apakah ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu? Saya ya Siti Aisyah Ibu. Oke, boleh Aisyah. Kalau dari katanya berarti jadi modern Bu. Iya, modern. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Aku Bu, Ya, silakan.
segala sesuatu yang canggih dan modern, Bu. Iya, betul ya. Jadi modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju perubahan yang masyarakat yang lebih maju atau lebih modern. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Aku mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ibu, kalau modernisasi ada pengaruh nggak, Bu, untuk budaya kita? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Karena modernisasi itu dampak dari globalisasi, Ibu akan menampilkan satu video lagi nih mengenai perubahan sosial budaya akibat globalisasi di Indonesia. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Baik, Bu. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan. Contohnya bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Komunikasi dan transformasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah pada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Terdapat berbagai macam pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya seperti gaya hidup. Dapat kita lihat pada kondisi sekarang ini, di mana gaya hidup yang dianut oleh masyarakat mengikuti kehidupan budaya barat yang jauh dari budaya kita sebelumnya. Selain gaya hidup, makanan pun menjadi salah satu pengaruh globalisasi. Masyarakat zaman sekarang berkali untuk mencari nasi yang belum pernah dicoba. Bahkan, makanya berkembang yang masuk dalam negeri menjadi masyarakat kecil dan berbuah yang ditawarkan. Musik semakin modern, alat musik pun menjadi semakin beragam, sehingga mempengaruhi selera musik yang dianut oleh masyarakat. Bahasa, kita pun sering melihat bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu hal yang normal. Tarian modern yang masuk melalui globalisasi menjadikan daya tarik tinggi bagi generasi muda. Perubahan sosial budaya terjadi karena masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Oleh karena itu, budaya dan produk lokal menjadi sangat dominan dan mulai memudar eksistensinya. Perubahan-perubahan tersebut membuktikan bahwa pengaruh globalisasi dapat berdampak baik maupun buruk. Maka dari itu, diperlukan solusi untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya. Kira-kira apa ya solusinya? Nah, anak-anak, dari pertanyaan Hafiz tadi sudah terjawab ya di video ini. Namun terdapat pertanyaan lagi mengenai solusi dari pengaruh tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu ingin kalian berdiskusi nih mengenai perubahan dan cara menanggapi perubahan tersebut. Ibu ingin kalian berdiskusi secara berkelompok dan Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Hafni, Yuli, dan Aisyah. Untuk kelompok kedua Yohana, Puji, dan Cica. Boleh ya duduknya meningkat dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Nah, anak-anak, untuk mengerjakannya Ibu ingin kalian berdiskusi dengan tertib ya. Jangan berisik dan berdiskusi secara aktif. Untuk soalnya apakah sudah kalian pahami? Sudah, Ibu. Baik, Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk pengerjaannya. Baik, Ibu. Injak 2 kali. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Andri ya. Baik, Ibu.
sekali. Tepuk semangat. Oke, kalau kalian semua sudah selesai dan sudah semangat, nah selanjutnya Ibu ingin setiap kelompok maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sendiri Ibu. Ya, Bapak sendiri. Baik. Perhatikan ya anak-anak, di sini teman kalian Hafni akan melaporkan hasil kerjanya tentang dampak dari globalisasi pada aspek sosial budaya. Perhatikan ya semuanya, bisa? Bisa, Ibu. Ya, aku dari kelompok 1. Nah, jawaban dari kelompok 1, globalisasi itu berdampak pada gaya hidup sekarang. Gaya hidup mengikuti kebudayaan barat. Ada makanan seperti McD, KFC, lalu pakaian. Ada juga musik seperti musik K-pop. Ada juga penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris pada kehidupan sehari-hari. Ada juga tarian modern seperti tarian K-pop juga. Alasan mengikuti kebudayaan barat karena terlihat lebih keren. Jadi lebih memilih produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Nah, dampak positif globalisasi yaitu kita jadi lebih mudah, dan lebih modern. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu kita jadi melupakan budaya sendiri dan lebih memilih kebudayaan luar negeri. Nah, dari kelompok 1 seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hafni. Oke, benar ya, dampak dari globalisasi itu ada 2. Ada dampak positif dan dampak apa anak-anak? Negatif. Betul. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Bu, saya mau bertanya, Oke, silakan Yuli. kalau begitu kita nggak boleh makan makanan dari luar negeri ya, Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Kita boleh tidak ya makan makanan dari luar negeri seperti KFC, McD, nah seperti itu. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan love untuk Yuli karena sudah berani bertanya dan mau bertanya. Yeay. Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan Yuli? Ibu, itu Siti Aisyah mau jawab, Ibu. Oh iya, silakan Siti Aisyah. Untuk pertanyaan Yuli, kita boleh makan makanan luar negeri, tapi harus tetap mencintai makanan Indonesia kayak gado-gado, pecel, PMP, dan lainnya. Oke, benar ya yang sudah dijawab oleh Siti Aisyah. Benar, kita tidak bisa menghentikan globalisasi yang masuk, tapi kita bisa tetap mencintai kebudayaan ataupun makanan-makanan tradisional di Indonesia yang tentunya lebih sehat. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Kalau begitu, karena Hafni sudah berani untuk maju ke depan, ini yuk, Wow, Hafni. terima kasih, Bu. Selamat kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 siapa yang ingin maju? Boleh, Cica? Oh, baik. Perhatikan ya anak-anak, di sini Cica akan melaporkan hasil kerja kelompoknya tentang bagaimana solusi atau apa yang harus kita lakukan terhadap dampak negatif globalisasi. Nah, silakan Cica. Iya, Ibu. Tadi sudah dijelaskan dampak negatif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya. Terus untuk solusinya adalah kita harus menyaring kebudayaan yang masuk. Jadi kebudayaan yang tidak sesuai itu tidak boleh kita tiru. Lalu kita juga harus tetap mencintai budaya Indonesia. Seperti aku ikut ekskul tari tradisional. Nah, kita harus mengenal dan melestarikannya. Lalu kita juga tidak boleh lupa dan harus selalu mengikuti Pancasila dalam berkegiatan, seperti kita harus terus tolong menolong, toleransi dan beribadah sesuai dengan sila Pancasila. Oke, terima kasih Cica. Beri tepuk tangan untuk Cica. Apakah ada yang ingin bertanya pada hasil diskusi kelompok 2? Tidak ada, Bu.
globalisasi, terjadi juga modernisasi yang memudahkan hidup kita sehari-hari. Contohnya tadi yang Ibu Ayu pegang ya saat pembelajaran ada HP, itu ada HP. Nah, kemudian globalisasi juga ada dampak negatifnya seperti kita bentuknya rasa nasionalisme, kemudian lebih memilih budaya luar dibandingkan budaya lokal, kemudian juga perilaku boros. Ayo, siapa di sini yang suka boros? Mana Ibu? Tidak, Ibu. Ibu yang mana boros Ibu? Tidak ada yang boros ya di sini. Nah, perilaku boros ataupun konsumtif itu juga merupakan dampak negatif dari globalisasi anak-anak. Nah, tadi kelompok 2 sudah melaporkan ya apa yang bisa kita lakukan agar tidak terkena dampak negatif tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Cica, contohnya meningkatkan rasa cinta kepada kebudayaan, kemudian juga melestarikan budaya dan juga tidak melupakan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga menyaring budaya-budaya asing yang masuk apakah sesuai atau tidak dengan kebudayaan di Indonesia. Bisa anak-anak seperti itu? Bisa Ibu. Hebat. Nah, sepertinya mukanya sudah sedikit lesu. Nah, kita akan tepuk semangat lagi supaya lebih semangat. Ayo semuanya duduk yang tegak. Tepuk semangat. Oke, kalau gitu apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita akan ke kegiatan selanjutnya yang akan dibimbing oleh Ibu Meli. Silakan Ibu Meli. Nah, halo anak-anak, gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu. Nah, semuanya bilang menyenangkan ya. Berarti boleh nggak Ibu tanya, adakah yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Boleh Cica. Hari ini kita sudah belajar tentang modernisasi. Aku juga Ibu. Tadi belajar dampak positif dan negatif dari globalisasi Bu. Benar ya, dari globalisasi kita belajar bahwa globalisasi itu ada dampak positif dan juga negatifnya. Nah, ada nggak sih yang bisa memaparkan dampak positif dari globalisasi? Saya Bu, Boleh. kita harus mencintai budaya yang ada di Indonesia Bu. Ya, betul. Kita harus mencintai budaya yang ada di Indonesia. Kalau bisa, nanti kita bisa mengembangkan budaya di Indonesia ini ke luar negeri ya, biar orang-orang luar negeri lebih cinta juga sama budaya Indonesia. Selain itu, kita juga boleh memilih untuk melihat budaya luar negeri, tapi jangan sampai kita lupa sama budaya kita sendiri. Jadi kita harus mengutamakan budaya kita dibandingkan budaya orang lain. Mengerti? Mengerti Bu. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi menyimpulkan, Ibu mempunyai satu tantangan lagi nih buat kalian. Kalian sekarang